hingga 18 Oktober 2014 di Hotel Visiana, Toraja. Pelayanan alumni di Indonesia sudah berkembang sampai 10 tahun terakhir. Tersebar alumni di berbagai pelosok tanah air membangun kebutuhan adanya persekutuan alumni di seluruh Indonesia. Namun, kualitas pertumbuhan yang besar itu ternyata tidak diiringi dengan kualitas yang baik. Lemah atau hilangnya identitas menjadi salah satu problem alumni dalam kondisi bangsa saat ini. Dan jika berisik lebih lanjut, dimulai ketika alumni mulai melemah dalam membangun disiplin kerohanian mereka. Seringkali keluarga menjadi alasan klasik untuk alumni tidak terlibat dalam pelayanan. Namun, keluarga pun sangat mungkin mendorong alumni untuk tetap terlibat dalam pelayanan. Dalam bergereja, alumni berhadapkan dengan tantangan gereja yang misioner versus gereja yang tradisional. Tuntutan hidup yang semakin tinggi di samping komersialisasi kehidupan yang membuat hidup semakin konsumtif mengakibatkan alumni harus dihadapkan dengan lapangan kerja. Pekerjaan tak lagi dilihat sebagai berkah atau bahkan sebagai passion, tapi hanya sebagai sebuah rutinitas yang bertahan hidup. Maka istilah panggilan kemudian menjadi asing dari alumni. Untuk itulah penggembalaan yang berkesinambungan diperlukan bagi Anda, sehingga alumni dapat tetap menjadi berkat dimanapun, kapanpun, dan bagi siapapun, yang diwujudkan dalam Camp Regional Alumni Indonesia Timur 2014. Tujuan: menyegarkan dan membangun fondasi spiritualitas dan pertumbuhan iman alumni, menyegarkan, membukakan arah dan peran pelayanan sebagai seorang alumni dan komunitas, membukakan wawasan dan akal praktis dalam misi sebagai alumni di Indonesia Timur. Shalom. Shalom. Ya, salah satu hal yang menarik di dalam pelayanan perkantas, sekalipun usia kita sudah cukup berumur, ya, kita tetap dipanggil kakak, ya. Nah, saya berharap hari ini, sekalipun yang hadir dalam ruangan ini adalah para alumni, semangatnya harus tetap semangat siswa atau semangat mahasiswa, ya. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, selamat datang di dalam Camp Regional Alumni Indonesia Timur 2014 di Hotel Visiana, Toraja. Kiranya teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menikmati serangkaian acara kita di tempat ini. Nah, hari ini untuk menyemangati kita di dalam acara ini, saya akan mengajarkan yel-yel kita sepanjang acara, ya. Jadi kalau saya katakan KRA Intim 2014, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian katakan bangkit, bangkit, sejahterakan kotamu. Ya, bisa ya? Bangkit, bangkit, sejahterakan kotamu. Ya, coba dulu satu kali ya. KRA Intim 2014. Bangkit, bangkit, sejahterakan kotamu. Oke, sekali lagi, tapi saya berharap rekan-rekan sekalian bisa berdiri, ya. Lebih semangat lagi ya. KRA Intim 2014. Bangkit, bangkit, sejahterakan kotamu. Ya, silahkan duduk kembali. Nah, hari ini sungguh berbahagia karena saya secara pribadi bisa bertemu dengan banyak rekan-rekan alumni dari berbagai daerah. Dan tentunya saja kita semua mungkin masih bertanya-tanya, ini di sebelah kiri kanan saya siapa gitu ya. Atau mungkin juga duduknya itu per daerahnya, ya. Makassar satu deret, Toraja satu deret, gitu ya. Iya, belum disuruh perkenalan, belum ya, belum. Nah, saya akan menyebut nama kota
gitu ya. Lambaiannya seperti ini ya. Jadi berdiri, lambaikan tangan, lihat kiri kanannya, gitu ya. Setelah itu duduk. Baru saya sebutkan lagi kota yang lain, begitu juga seterusnya, ya. Oke, kita mengenali peserta yang jumlahnya paling banyak, gitu ya. Dari Makassar. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Lambaikan tangannya. Ya, ini rekan-rekan dari Makassar. Nah, berikutnya dari Toraja. Toraja. Oke, silakan dulu. Dari Mamasa. Oke, dari Palopo. Dari Sorowako. Belum datang ya? Oke. Sorowako ada? Masih dalam perjalanan. Dari Kendari. Kendari, ya. Dari Samarinda. Dari Kota Mobagu. Dari Manado. Manado. Dari Tendenan. Tondano. Poso. Palu. Gorontalo. Ambon. Jayapura. Manokwari. Ada nama kota yang tidak saya sebutkan? Jakarta. Ya, dari Jakarta. Para pembicara kita ya. Sananta. Ya, terima kasih. Nanti perkenalan lebih detailnya silahkan langsung pribadi-pribadi gitu ya. Tanya nomor teleponnya, namanya, siapa tahu ada yang terfollow up. Oke, hari ini kita sungguh bersuka cita, kita sungguh bersukaria karena Tuhan memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan menjaga kita di dalam perjalanan dari Makassar menuju Toraja. Nah, berharap bahwa selama kita di acara ini kita bisa diperlengkapi, kita bisa disegarkan kembali akan visi kita, apa yang harus kita kerjakan sebagai seorang alumni yang Tuhan panggil di tiap kota kita masing-masing. KLI Tim 2014. Mari kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di
sama-sama menyaksikan tarian tradisional dari Toraja ya, sebagai penyambutan panitia pada siang hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama tari Toraja.
Ya, sekali lagi KRA Intim 2014. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Camp Regional Alumni 2014 oleh Saudara Hosea Riman. Dipersilakan. Salam dan selamat sore kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Peter Jacob, yang kami hormati Bapak Hari Limanto, Bapak Triawan, Kak Iin, Kak Budinavo, terima kasih atas kedatangannya. Secara pribadi, mewakili panitia, mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang boleh diberikan, kekuatan kami panitia boleh dikuatkan untuk menyelenggarakan Camp Regional Alumni Indonesia Timur 2014. Berada di tempat ini, saya pribadi merasakan memori atau nostalgia 2 tahun yang lalu dalam suatu momen Camp Sulsel dengan peserta kurang lebih 100 orang, dan sekarang kita boleh dipertemukan kembali dengan kapasitas yang lebih banyak, dengan kapasitas yang lebih besar, dan itu semuanya hanya karena kasih karunia. Tuhan boleh mengumpulkan kita di Indonesia Timur, perwakilan masing-masing kota, berada di tempat ini untuk selama 3 hari ke depan, bersama-sama berkumpul untuk merefresh kembali apa yang menjadi pergumulan panggilan kita sebagai alumni di tempat kita masing-masing. Saya merasakan ada banyak hal-hal yang berubah, artinya ada yang lebih baik berubah, dan ada juga teman-teman yang sudah tidak bersama kita lagi karena ya mungkin Tuhan sudah lebih dulu memanggil mereka. Tetapi yang saya boleh imani, yang mungkin kita semua juga boleh imani, bahwa itu semuanya boleh terjadi karena ada rencana Tuhan yang lebih baik yang akan digenapi di hidup kita masing-masing. Amin. Iya, secara pribadi juga mewakili panitia, terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah boleh mengambil bagian. Di pemusik ada Alphonse, ada Pierre, ada Steven, ada Claudio, ada Marcel, ada Kak Feng, ada Kak Heng, kemudian di belakang juga mungkin ada Andi, ada Ronald, ada Event, Multi, ada Wilustin, dan juga rekan-rekan panitia pelaksana. Terima kasih untuk segala waktu, untuk segala energi yang boleh diberikan, dan juga kepada kakak-kakak selaku panitia pengarah yang sudah boleh memberikan waktu 24 jam membackup kami panitia yang boleh dikatakan nakal selama kepanitiaan kurang lebih 10 bulan. Mohon maaf untuk itu, dan terima kasih Tuhan boleh memberkati segala pelayanan kakak-kakak untuk segala waktu dan kekuatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada pengurus Perkantas Nasional, kepada BPC, kepada staf, kepada kita semua peserta yang boleh ikut berpartisipasi, boleh menjadikan waktu, kuat energi, dan segala yang boleh korbankan untuk hadir di tempat ini untuk mensukseskan kegiatan Camp Indonesia Timur. Sekali lagi, mewakili panitia, saya mengucapkan selamat menikmati 3 hari ke depan kegiatan Camp Regional Alumni Intim. Semoga dengan tema Bangkit dan Sejahtera Bapak Tangguh, kita semua boleh direfresh kembali untuk boleh menjadi berkat di kota kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing, dan semuanya itu hanya boleh terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Selamat sore. Ya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Cabang Perkantas Sulawesi Selatan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Budian Pengaku. Dipersilakan. Shalom. Selamat sore. KRA Intim 2014.
Bangkit, bangkit, sejahterakan kotamu. Saya orang Toraja yang lahir dan besar di Makassar. Toraja dan Makassar ada dua kota yang identik dengan laut. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Toraja identik dengan laut padahal di tengah daratan? Saat ini kurang lebih ada ribuan orang Toraja yang menjadi pelaut. Bahkan Laksmana wanita pertama itu adalah seorang wanita Toraja. Jadi tidak terlepas dengan identik dengan laut. Dan di SMA saya belajar sejarah bahwa orang Toraja berasal dari Chinese. Jadi kita bersama-sama dengan satu suku, lalu kemudian berlabuh sampai di daratan sini, dan itulah tongkonan rumah Toraja. Katanya adalah perahu, model perahu yang berbalik untuk menghargai perjuangan nenek moyang Toraja. Makassar lebih tajam lagi mengidentikan dirinya dengan laut. Ada sebuah pepatah, "Kualengi talangan Antoalia." Orang Makassar pantang kembali ke daratan, lebih baik tenggelam daripada kembali ke daratan. Itulah sebabnya kenapa suku Bugis Makassar sampai berani untuk mengarungi lautan yang begitu luas. Nah, alumni Perkantas saya pikir telah digembleng untuk menjadi pelaut-pelaut, seperti ibarat pelaut yang harus bertarung di tengah lautan yang sangat luas. Namun ternyata apa yang kita alami, inilah yang akan menjadi pertanyaan bersama. Setidaknya pada kesempatan 3 hari ini kita akan belajar melihat apakah gemblengan kita selama studi sebagai siswa maupun mahasiswa telah berhasil membentuk kita menjadi alumni yang tangguh untuk mengarungi begitu beratnya perjuangan di tengah lautan luas yang begitu berat. Dan saya bersyukur saya pikir bukan hal yang kebetulan bahwa visi Perkantas membentuk siswa-mahasiswa yang menjadi alumni yang akan jadi berkat bagi keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Itu adalah sebuah harapan besar yang ditaruh di Perkantas, dan itu adalah harapan yang juga dengan sendirinya melekat di pundak kita masing-masing dan akan kita jalani bersama. Baru pertama kali saya bertanya-tanya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, kenapa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Merdeka-Merdeka berkali-kali setiap lagu itu tercipta dan kita nyanyikan? Apakah memang Indonesia belum merdeka dan setiap saat meminta kemerdekaan itu? Ya, inilah mungkin menjadi pertanyaan buat kita masing-masing. Kemerdekaan itu belum sepenuhnya menjadi milik bangsa dan negara kita, apalagi kota kita. Kita masih penuh hidup dalam ketidakmerdekaan dengan kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Dan secara khusus sebagai umat pilihan yang berada di tengah bangsa negara ini, pertanyaan tentang kemerdekaan bangsa kita juga menjadi pertanyaan yang paling penting untuk kita bersama lakukan. 3 hari saya berharap menjadi bagian yang akan kita perjuangkan masing-masing untuk juga akan kembali ke kota kita, melihat apa fungsi kita di tengah kemerdekaan yang seharusnya terjadi secara khusus dengan kota kita. Pada kesempatan ini saya berterima kasih untuk panitia. Kita beri aplaus dulu untuk panitia. Perjuangan yang sangat berat di tengah-tengah tugas pelayanan, pekerjaan, dan sebagainya. Saya pikir bisa mempersiapkan pelayanan ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan di tengah-tengah juga perjuangan untuk mencapai keperluan dan kebutuhan dana secara khusus. Ya, terima kasih. Dan secara khusus juga terima kasih dan salam hangat kami kepada seluruh pemateri, Bang Peter, Kak Iin, Kak Tri, Kak Hari, dan semuanya. Secara khusus kita, walau terlambat, Bang Peter selamat ulang tahun ya, ternyata 11 Oktober Bang ya. Juga beberapa teman-teman yang ada ulang tahun hari ini, Kak Heri katanya ya, dan istri juga, kemarin dan 2 hari yang lalu, Satria, kemudian Andes dari Toraja, dan beberapa hal yang lain yang saya tidak dapat sebutkan namanya, selamat ulang tahun. Dan juga saya mengucap syukur, terima kasih respon dari kota-kota yang sangat jauh dari Papua. Kita beri aplaus dulu untuk Papua. Bersama-sama dengan kita, itu perjuangan yang luar biasa. Dan saya berterima kasih untuk teman-teman dari Toraja juga yang persiapkan diri, panitia lokal tempat ini. Dan secara khusus bagi kita semua peserta dari manapun kita berada, selamat berjuang dan selamat mengikuti camp regional alumni Intim yang pertama kali di tahun 2014. KRA Intim 2014, bangkit, bangkit, sejahterakan kotamu. Terima kasih. Ya, semangat sekali Pak Budi dengan yel-yelnya. Ya. Kita akan mendengarkan sambutan yang ketiga. Sambutan yang ketiga ini akan dibawakan oleh Ketua Badan Pengurus Nasional Perkantas. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Peter Jakob. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, shalom. Shalom. Saya harap nggak bosan dengan sambutan ya. Waktu terpilih jadi Ketua BPN, saya sadar bahwa tugas saya akan banyak memberikan sambutan. Dan
setiap acara yang paling saya tidak sukai adalah mendengarkan kata sambutan. Biasanya isinya sudah bisa ditebak, gitu kan? Pasti nanti ada bersyukur kepada Tuhan acara ini, juga ada terima kasih kepada panitia. Dan terima kasih saya tidak klise, tapi menjadi terima kasih yang tulus. Saya mau memulai sambutan ini dengan ungkapan segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan. Sambutan saya tertulis di situ, tapi saya ingin bagikan kembali. Karena rasanya mengucap syukur di kata sambutan secara khusus untuk setiap acara adalah suatu hal yang wajib. Tapi mengucap syukur untuk acara ini, saya rasa hati saya sungguh-sungguh. Saya nggak mau ucapan syukur ini sebagai suatu hal yang klise. Kenapa klise? Saya ingin sampaikan beberapa alasan kenapa kita patut bersyukur. Yang pertama, bahwa pelayanan di Indonesia Timur bukanlah sesuatu hal yang baru. Dari dulu orang bicara banyak tentang pelayanan di Indonesia Timur. Bagi perkantas pun perjuangan, pergumulan, doa, dan memberikan banyak tenaga waktu untuk pelayanan di Indonesia Timur itu bukan hal yang baru. Sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Bagaimana hasilnya? Saya kira kita bisa bilang bahwa kondisi kerohanian rata-rata tidak banyak berkembang di Indonesia Timur. Dan kita nggak perlu malu mengakui itu. Demikian juga hasil pelayanan perkantas. Bahkan waktu di teman-teman ikut RPP dipaparkan juga bahwa spiritualitas di gereja-gereja menurun. Dan ini satu kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Ada banyak mission trip datang ke daerah-daerah. Saya juga pernah mission trip ke Kalimantan, ke pedalaman, dan sebagainya. Dan saya kira di Indonesia Timur banyak sekali mission trip dilakukan. Dan sudah tahu mission trip banyak sekali berakhir dengan ungkapan syukur dari para pelaku-pelaku mission trip karena mereka sudah melakukan mission trip. Tapi bagi orang yang dilayani, yang dikunjungi, mission trip seperti setetes air yang boleh menyegarkan kerongkongannya, tapi sebentar kemudian juga sudah haus lagi. Hal yang menarik justru di daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong Kristen. Saya mengamati, saya berharap pengamatan saya salah. Saya mengamati bahwa pertumbuhan kualitas kerohanian Kristen di kantong-kantong Kristen ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang orang Kristen yang minoritas, itu bahkan cenderung lebih buruk di kantong-kantong Kristen. Saya coba cari tahu kenapa. Dan dalam perjalanan di beberapa tempat di Indonesia Timur, saya melihat bahwa salah satu penyebabnya adalah kualitas SDM. Saya mohon maaf teman-teman di Indonesia Timur kalau nanti saya akan mengatakan bahwa kualitas SDM di Indonesia Timur jauh di bawah dibandingkan kualitas SDM di Pulau Jawa. Kalau ada investor mau masuk ke Indonesia Timur dan mereka mau hire orang-orang dari Indonesia Timur, mereka kebanyakan mengeluh. Dan untuk dapat bisnisnya berjalan dengan baik, mereka kemudian meng-hire orang-orang dari Jawa. Dan sudah bisa bayangkan pergerakan populasi dari orang-orang yang akan menguasai ekonomi di Indonesia Timur. Mungkin kita bisa lihat secara khusus di daerah-daerah yang kualitas SDM-nya bahkan lebih parah. Lalu komposisi populasi ini menjadi sumber pergumulan juga. Bahwa orang-orang pendatang yang non-Kristen mendatangi daerah-daerah kantong-kantong Kristen dan kemudian menjadi tuan di sana. Mungkin malah di daerah-daerah yang bukan kantong-kantong Kristen seperti Makassar jauh lebih bertumbuh. Saya nggak tahu apakah memang kita lebih suka dan lebih bagus di dalam penderitaan supaya pelayanan dan kerohanian kita bertumbuh. Oleh karena itu
didukung oleh tenaga-tenaga, oleh pelayan-pelayan yang hadir di situ. Pelayanan di Indonesia Timur tidak bisa diselesaikan dengan mission trip oleh orang-orang yang hanya datang sekali-sekali. Pelayanan di Indonesia Timur harus didukung oleh orang-orang yang hadir di sana, yang kemudian menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Tapi kalau orang-orang seperti itu adalah staf full-time perkantas, bayangkan berapa banyak staf harus hadir di Indonesia Timur untuk benar-benar membangun Indonesia Timur. Saya kira jumlahnya bisa sangat banyak, dan saya kira perkantas akan sangat kesulitan. Oleh karena itu, saya merasa bahwa untuk menjawab tantangan ini, jawabannya adalah pada alumni. Alumni lah yang harus menjadi tulang punggung, harus menjadi ujung tombak pelayanan yang dilakukan perkantas. Tadi kemudian bilang alumni-alumni yang sudah digembleng luar biasa. Saya kira iya, orang-orang yang sudah dibina, mulai dari siswa, mahasiswa, harus menjadi ujung tombak pelayanan ini. Kalau kita mengasihi Indonesia Timur, kalau kita mau melihat tema kita, bangkitkan dan sejahterakan kota. Ini bukan bicara soal alumni yang perlu dicekoki dengan hal-hal rohani, dijagai supaya tidak jatuh dalam dosa. Itu basic. Tapi kita butuh alumni yang bukan hanya secara rohani sudah aman dulu, tapi menjadi alumni-alumni yang bergerak, maju, bangkit, bangun kota, sejahterakan kota. Dan saya kira itu menjadi bagian yang sangat-sangat penting. Ini bagaimana kondisi alumni kita? Bagaimana kondisi alumni di Indonesia Timur? Saya dicatat di sini, disinyalir banyak juga alumni yang hilang, tidak lagi terlibat dalam pelayanan, bahkan saat itu pun sudah susah, dan seterusnya. Memikirkan ini, lalu saya sampai pada kesimpulan dan kalimat saya yang pertama, kita perlu event seperti ini. Dan saya sangat berharap sama seperti doanya kemudian yang bersama seperti doanya ketua panitia, bahwa kita berharap event 3 hari ini menjadi event yang sangat penting, yang membangun alumni, bukan hanya menjadi alumni-alumni yang manja, dicekoki, diajari, dibuat nyaman dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, tapi menjadi alumni-alumni yang visioner, alumni-alumni yang melihat bahwa Indonesia Timur harus kita menangkan. Indonesia Timur harus menjadi sama dengan Indonesia Barat. Indonesia Timur harus menjadi tempat yang memuliakan Tuhan. Dan kita harus melihat itu sebagai satu hal yang penting. Bukan kita harus bersyukur untuk event seperti ini. Saya dengar ini camp alumni pertama lagi. Itu kemudian menambah lagi suasana hati saya mengatakan bahwa luar biasa. Kalau acara seperti ini bisa ada, saya kira dua panitia tidak main-main. Ini satu kesungguhan yang luar biasa untuk membangkitkan kembali alumni. Bukan cuma sekedar alumni-alumni yang sepertinya supaya nanti diajari supaya saat itu lagi, baca Alkitab lagi, yang dulu pernah dilakukan, ingat kasih mula-mula. Kita nggak lagi kemudian sampai pada kualitas yang hanya seperti itu, tapi menjadi kualitas yang spesial, orang-orang yang visioner, alumni-alumni yang tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan, melihat keterbelakangan, melihat banyak ketertinggalan di sana. Saya kira kita menjadi sangat-sangat patut untuk bersyukur. Tema kita adalah tema yang sangat penting. Saya bersyukur karena tema yang diambil tema yang visioner, tema yang mengharapkan alumni supaya betul-betul maju, bergerak, mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, banyak di Indonesia Timur ini kantor-kantor Kristen, kecuali beberapa daerah. Tapi saya kira
tantangan ini adalah tantangan untuk mau kita membuka mata kita, melihat bahwa ini bagian kita, ini tugas kita, inisiasi harus dari kita, dan kita harus memang berbuat sesuatu. Hati saya selalu terharu dan mendidik kalau bicara soal Indonesia Timur, lalu melihat kondisinya sangat mengkhawatirkan, sangat menyedihkan. Oleh karena itu, kalau bukan kita, kalau bukan teman-teman yang berada di Indonesia Timur, tidak bisa berharap banyak dari orang-orang yang didatangkan dari Jawa, dari Jakarta untuk melayani Indonesia Timur. Mungkin sekali-sekali untuk penyegaran, tapi alhamdulillah yang kemudian menjadi andalan utama. Akhirnya Tuhan menolong kita. Alumni-alumni betul-betul hadir di sini, belajar memperlengkapi diri untuk melayani Tuhan, melayani Indonesia Timur. Dan juga tentunya saya nggak mau klise untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada para pembicara yang sudah hadir di tempat ini. Pak Yonatan Parapak juga dalam kesibukannya, dalam segala keterbatasannya juga boleh menyempatkan hadir di tempat ini. Mas Hari, Aiin, Triawan, dan juga ada Bang Ruli, dia belum ada di sini, dan juga pembicara-pembicara lain yang sudah menyempatkan waktu. Saya kira kita patut bersyukur dan mendoakan mereka supaya mereka juga tulus menyerahkan diri mereka bagi hidup mereka buat Indonesia Timur, buat panitia inti dan juga panitia pengarah. Kalian sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Saya ingat satu kali dalam satu kepanitiaan, seorang bicara begini, Tuhan Yesus mati bagi kita, manusia yang ingin diselamatkan. Jumlah manusia miliaran banyak. Jadi dia berkata begini, kalaupun di dunia hanya ada satu manusia, yaitu saya atau saudara, Tuhan Yesus masih tetap akan mati. Sehingga melayani, apalagi menjadi panitia dalam satu camp ini besar dan luar biasa, ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Saya sangat bersyukur dengan panitia-panitia yang menyerahkan dirinya mengerjakan pelayanan. Bersyukur juga dan berterima kasih buat setiap pendukung, buat semua peserta. Keputusan teman-teman untuk hadir sebagai peserta itu juga suatu hal yang kita patut syukuri, dan kami berterima kasih melihat antusiasme peserta yang luar biasa. Akhirnya saya berdoa supaya kami ini boleh menjadi momentum yang besar, event yang penting yang nanti kita akan selalu ingat bahwa hari ini, hari-hari 3 hari ini adalah hari-hari yang Tuhan ubahkan, membuat kita menyerahkan diri kita, memberi waktu hidup bagi pelayanan Tuhan di Indonesia Timur. Kita sama BPN Perkantas, salam dari teman-teman dari Jakarta. Mereka tidak sempat hadir ke tempat ini walaupun mereka sangat rindu. Sampaikan salam dan selamat mengikuti camp regional alumni Indonesia Timur. Tuhan memberkati pelayanan kita. Amin. Ya, terima kasih untuk Bang Peter dari sambutan-sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Bapak Jonathan Parapak selaku orang tua kita, bahkan selaku pendiri pelayanan Perkantas. Kepada Bapak Jonathan Parapak, kami persilahkan maju ke depan. Ya, mari kita berikan aplaus kepada Bapak Jonathan. Selamat sore, Tuhan memberkati. Saya baru saja tiba di Indonesia Timur. Tiba di Toraja. Jadi dengan berdiri depan
para tokoh-tokoh dari Indonesia Timur merupakan satu sukacita yang luar biasa. Dan memang seperti yang dikatakan Pak Peter saya barusan itu, tadi kita sama-sama di pesawat. Tetapi tiap kali saya datang ke Indonesia Timur, selalu merasa panggilan Tuhan itu luar biasa. Jadi sudah pikir-pikir, ini ada waktu kira-kira 3 jam. Maka mampirlah kami di Palopo. Saya dengan istri mengadakan seminar keluarga di gereja di Palopo. Kemudian saya atur Prof. Palik dan 2 dari guru kami di Pelita Harapan yang memberikan lokakarya di Palopo mengenai ya creative education, dan saya kira itu satu hal yang sangat penting. Saya jelaskan ini atau sharing ini karena saya kira inilah panggilan kita semua. Saudara-saudara lagi berada di Indonesia Timur, saya jarang-jarang datang ke Indonesia Timur, tetapi hatinya terus di Indonesia Timur. Ya, termasuk tadi saya begitu terharu. Saya makan siang dengan guru-guru Lentera Harapan di Palopo. Saya tanya, siapa yang mau ke Mamit? Mamit itu daerah pegunungan di Papua. Tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. Tetapi tahun lalu kami memulai sekolah di sana, ya dengan TK dan kemudian SD. Tahun ini kita tambah. Saya sangat terharu karena 2 dari guru di Palopo mengatakan, saya siap untuk ke Mamit. Bayangkan itu adalah panggilan membangun Indonesia Timur. Kalau tadi Pak Peter mengatakan, ya kalau bukan kita, siapa lagi? Maka saya akan terharu dengan orang-orang yang selalu siap dipakai Tuhan untuk membangun Indonesia Timur. Tetapi apa sih dasar utama dari orang-orang yang berkomitmen demikian? Pertama tentunya adalah panggilan dari Tuhan. Dan saya kira tadi juga sudah digarisbawahi bahwa kalau kita tidak dijamah oleh Tuhan, tidak dipanggil oleh Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi persoalan, akan menjadi kesulitan. Saya sudah 2 kali ke Mamit. Itu nggak ada tempat mandi, nggak ada WC, sehingga saya bermalam di sana tidak mandi. Pulang ke Sentani baru mandi. Bayangkan kalau orang-orang masih mau ke Mamit. Itu berarti orang-orang yang betul-betul punya panggilan. Dan saya pikir inilah sesungguhnya yang akan membangkitkan Indonesia Timur. Kalau saudara-saudara dan kita semua mau membangkitkan Indonesia Timur, diperlukan orang-orang yang dijamah oleh Tuhan, yang diperlengkapi oleh Tuhan, dan memberikan yang terbaik. Kami sudah membuka sekolah ya di Maluku, di Kupang, dan akan terus mencari kesempatan-kesempatan yang lain. Juga sedang membuka rumah sakit di Kupang, di Ambon, di Papua, ya di Palopo, di Babau, mungkin juga di Toraja di sini. Itu juga karena Indonesia Timur. Jadi saya tidak akan cerita bagian yang saya akan sampaikan besok ya. Besok, tetapi saya hanya ingin sharing dari sudut pandang panggilan. Kalau orang tidak terpanggil, maka pasti akan mengatakan, wah Indonesia Timur itu sulit. Tapi kalau orang yang terpanggil, maka itu akan bilang, wow, kesempatannya luar biasa. Kebetulan saudara-saudara berada di Indonesia Timur. Dan karena itulah, ayo dengan semangat itu, dengan panggilan dari Tuhan, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara, mari kita membangkitkan Indonesia Timur. Tapi apakah yang menjadi keresahan saya? Keresahan saya itu gini, dari sudut pandang gereja, dan saya datang juga ke Toraja ini akan mengikuti rapat kerja sinode gereja Toraja. Kalau saya pergi ke Kupang, pergi ke Ambon, saya sedih, dan pergi ke Manado. Pergi ke Manado, persoalannya luar biasa. Misalnya,
satu universitas, persoalan dalam sinode akhirnya pecah. Pergi ke NTT, 400 sekolah yang dulu adalah sekolah gereja, sekarang tidak bisa diurus. Pergi ke Ambon, sama saja, dan sebagainya. Datang ke Toraja, juga sama saja. What is wrong? Ternyata orang-orang yang terpanggil sama seperti misionari dulu, jarang kita temukan di Indonesia Timur. Dan saya berdoa saudara-saudara inilah adalah misionari-misionari yang baru untuk itu. Kalau tidak, siapa lagi? Yang kedua adalah ini. Saya bukan ahli teologi, tetapi semakin saya terjun di tengah-tengah gereja di Indonesia Timur, saya menyadari our theology is weak. Teologi kita semakin sekuler, semakin liberal. Dan kalau ini terjadi terus, gereja-gereja di Indonesia Timur akan sama dengan gereja Eropa yang akan menjadi kosong belaka dan sebagainya. Saya betul-betul ya percaya bahwa saudara-saudara yang sesungguhnya akan dipanggil oleh Tuhan untuk membangkitkan gereja. Karena itu saya suka menantang ya rekan-rekan perkantas dan juga gereja-gereja. Ayo, siapa yang dipanggil Tuhan untuk mendalami teologi biblikal yang benar supaya gereja ini dikembalikan kepada ya jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu keresahan saya. Saya merasa di gereja-gereja kita semakin sekuler, semakin sangat dipengaruhi oleh ya birokrasi dan sebagainya. Sama dengan sekolah-sekolah. Hampir semua sekolah di NTT, di Ambon itu sangat tergantung kepada guru pemerintah. Artinya apa? Guru-guru yang dikirim itu adalah guru-guru yang semuanya tidak laku di pemerintah. Sehingga itu melemahkan sekolah-sekolah kita di Indonesia Timur ini. Siapa yang harus memperbaiki itu? Saudara-saudara dan saya. Saya sangat resah karena kelihatan sekali kejomplangan antara ya misalnya ya kualitas pendidikan. Ya kami menerima begitu banyak ya mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia Timur. You know what? Kita sudah berikan matrikulasi 1 bulan. Itu pun masih sulit ya mengikuti ya kuliah-kuliah. Jadi ini panggilan untuk kita memperbaiki ya pendidikan-pendidikan di Indonesia Timur. Jadi saudara-saudara, saya memuji Tuhan. Terima kasih kepada pengurus perkantas bahwa saudara-saudara mengadakan ya camp alumni ini. Ya camp bagi saya baru saja juga kemarin ya memberikan sedikit ya kata-kata kepada camp UPH karena UPH juga mengadakan camp. Dan saya mengatakan bagi saya pengalaman yang paling indah itu adalah selama camp. Di manakah saya dijamah oleh Tuhan untuk panggilan-panggilan itu adalah di camp. Karena itu saya doakan kiranya camp ini bukan cuma camp saja, tetapi di sini akan muncul ya saudara-saudara yang betul-betul dijamah oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau Kristus mulai dengan 11 orang, di sini ada barangkali ya hampir 200, wah luar biasa. Itu hampir 20 kali lipat dari yang Tuhan jamah dan ya persiapkan waktu itu. Kalau saudara dipersiapkan ya oleh Tuhan untuk itu, maka Indonesia Timur tidak lagi akan menjadi yang tertinggal, tetapi disinilah betul-betul berkibar ya bendera-bendera yang membawa nama Kristus yang akan menjadi contoh bagi Republik ini. Ya semoga berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita semua. Semoga camp yang kita laksanakan ini ya sungguh-sungguh merupakan pengalaman yang bersejarah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mohon Bapak Jonathan masih tetap ada di depan. Ya, kita akan bersama-sama melihat pembukaan acara Camp Regional Indonesia Timur 2014 ini secara resmi melalui pemukulan gendang Toraja yang ada di belakang saya. Saya minta kesediaan Bapak Peter Jacob untuk maju ke depan, kemudian Bapak Jonathan Parapa dan Saudara Budianto Napo.
bersama dengan Sekjen kita, Bapak Triawan Wicaksono, untuk maju ke depan. Ya, pemukulan gong akan dilakukan oleh Bapak Peter Jacob, akan mengikuti instruksi dari saya, ya. Jadi, ya, saya akan menyerukan yel-yel kita. Begitu peserta selesai mengatakan bangkit-bangkit sejahterakan kotamu, Pak Peter akan langsung memukul gongnya. Ya, KRA Intim 2014. Bangkit, sejahterakan kotamu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Berarti ini pukulan Toraja, ya. Ya, sekali lagi KRA Intim 2014. Bangkit, sejahterakan kotamu. Silakan duduk kembali. Kemudian kita akan melihat juga pemasangan name tag secara simbolis. Pak Peter Jacob masih tetap di depan. Ya, berhubung dengan tugasnya. Ya, Pak Peter Jacob akan memasangkan name tag secara simbolis kepada dua peserta kita dari Samarinda dan dari Manado. Ya, untuk teman-teman yang sudah ditunjuk, silahkan maju ke depan. Ya, secara resmi Pak Peter Jacob akan memasangkan name tag-nya. Ya, bersama juga dengan memberikan kitnya. Ya. Ya, kamera. Ya, silakan Bapak. Ya, difoto dulu. Oke, ya, yang wanita lagi. Ya, kita beri aplaus. Difoto dulu. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempat kami. Ya, rekan-rekan yang terkasih, hari ini saya secara pribadi juga bersyukur karena kita semua bisa hadir. Rasa-rasanya kalau camp tidak ada theme song, ya, itu ibarat sayur tanpa garam. Jadi hari ini saya akan ajar lagu theme song kita. Saudara-saudara bisa lihat ada di layar LCD, ada juga di buku lagu, di buku acara kita. Ya, saya akan latihkan. Ya, teman-teman yang sudah tahu, mohon bantu saya. Ya, silahkan volume suaranya diperbesar. Judul lagu ini Kami Tuhan. Ayat yang keduanya, jadi lagu ini sebenarnya hanya ada satu ayat, ya. Tapi ayat yang kedua ini dari lagu ini itu dibuat secara khusus oleh tim dari teman-teman panitia KRA, ya. Kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman panitia. Ini Kami Tuhan, theme song kita hari ini. Ini kami Tuhan, Allah kerajaanmu, yang kau panggil untuk menjadi pelayanmu, untuk beritakan indah
lagunya mudah ya, supaya lagunya juga tidak hanya sekedar dinyanyikan, tapi juga dihayati kata demi katanya. Supaya kita pulang lagu ini terus terngiang-ngiang gitu ya. Apa yang harus saya lakukan untuk mensejahterakan kota di mana Tuhan menempatkan saya? Ya, kita akan bersama-sama melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Informasi yang pertama, di buku acara kita itu ada tata tertib. Jadi mohon silahkan dibaca karena saya tidak akan bacakan, gitu ya. Dan di buku acara kita juga itu ada jadwal acara, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, secara khusus karena kita memakai tempat ini, hotel gitu ya, jadi jam makan, baik itu sarapan, makan pagi ya, makan siang, makan malam, itu semuanya sesuai dengan schedule yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terlambat untuk makan, berarti tidak akan lagi dapat makanan gitu. Jadi tolong perhatikan jadwalnya supaya kita bisa on time di setiap acara demi acara. Jadi bukan hanya on time di waktu makan, tetapi on time di setiap sesi demi sesi, ya. Ya, karena saya berharap setiap orang yang ada dalam ruangan ini adalah calon-calon pemimpin, berarti setidaknya secara waktu juga bisa menghargai waktu, kira-kira gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman yang terakhir keluar dari kamar, kunci kamarnya itu langsung ditaruh di meja panitia di sebelah sana. Ya, jadi jangan kantongi kunci kamarnya. Ya, jadi setiap orang yang terakhir keluar dari kamar, kunci kamarnya langsung taruh di meja panitia kalau kita masuk dalam ruangan ini, gitu ya. Karena khusus untuk teman-teman yang satu kamar itu rombongan, ya ada 6, ada 4 gitu ya, itu kasihan kalau temannya mau masuk kamar tapi tidak dapat kunci karena dibawa pergi jalan-jalan kuncinya, gitu ya. Nah itu. Berikutnya rekan-rekan panitia itu menjual kalau kata menjual ini rasa-rasanya gimana gitu ya, menjual baju kaos KRA ya, harganya Rp100.000 ya, pas, tidak ada tawar. Rp100.000 baju kaos KRA kita. Ya, berharap rekan-rekan bisa membeli, jadi nanti bisa menghubungi panitia. Beberapa teman-teman panitia sudah memakai bajunya, bisa pemusik juga sudah memakai bajunya. Ini jadi model kita hari ini, ya. Bajunya bagus, jadi bisa mengingatkan kita setiap kali pakai baju ini. Oh, dulu waktu saya ikut camp regional alumni, saya ingat komitmen saya waktu itu. Ya, karena lihat bajunya nanti setelah pulang. Jadi belilah bajunya, gitu ya. Hanya Rp100.000. Ya, KRA Intim 2014. Bangkit, sejahterakan kota. Sekali lagi, KRA Intim 2014. Bangkit, sejahterakan kotamu. Indonesia, pesona negeri nan indah. Cantiknya negeri membuat dunia terpesona. Ragam budaya, ragam musik, ragam tarian, dan bahasa. Penuh mengisi indahnya Nusantara. Hutan yang asri, gunung yang hijau, lautan yang biru, dan semua kekayaan alamnya tetap terjaga dan lestari.
Gunung-gunung berbaris dari ujung barat ke ujung timur. Samudra luas membentang dengan air yang biru. Aku sejenak termenung di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih Tuhan. Hatiku begitu damai melihat semua yang Tuhan telah ciptakan. Tuhan, betapa indah negeri yang sudah Kau ciptakan ini. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku, secara pribadi, mari kita naikkan syukur kita atas ciptaan Tuhan, anugerah bagi negeri ini. Ambon, Jayapura, Palu, Makassar, Toraja, Poso, Tetena, Sorowako, Manado, Kendari, Gorontalo, dan kita semua yang hadir pada saat ini, mari menundukkan kepala. Secara pribadi kita bersyukur atas keindahan alam ciptaan Tuhan yang kita nikmati sampai pada saat ini. Melihat pohon-pohon di hutannya terbujur kaku, tak mampu berdiri lagi. Melihat lautan susunya bercampur kopi, kopi yang mengandung racun buatan manusia. Melihat sungai-sungainya mengalirkan sampah-sampah manusia. Apakah ini yang engkau mau? Apakah ini yang engkau inginkan? Katanya Indonesia kaya, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Tapi lihat Indonesia sekarang, kehidupan rakyatnya bak kuburan. Itulah yang sedang terjadi. Rakyat meminta makmur, penguasa tak pandai bersyukur, hatinya bak dikubur. Penduduknya seperti kerasukan iblis. Harta dan kekuasaan sudah menjadi Tuhan lainnya. Apakah kalian tak senang melihat negeri kita tersenyum bahagia? Tuhan, kami rindu Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di negeri ini. Kami rindu melihat curahan kuasa Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan curahan kuasa-Mu Tuhan di negeri kami. Ampuni kami, ampuni bangsa kami, ampuni pemerintah kami. Dalam kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, memohon ampun
atas setiap kesalahan dan dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Penduduknya ramah, sopan, dan suka tolong-menolong. Mereka begitu terbuka. Semua membuatku senang dan bahagia. Kasihku, negeri ini aman sentosa. Siapapun pasti akan merasa nyaman tinggal di sini. Seperti di sofa. Kasihku, di negeriku, rumah-rumahnya rapi tersusun. Anak-anak berangkat ke sekolah, orang tua pergi bekerja, mencari nafkah yang halal. Semua hidup sehat, semua hidup rukun dan hamil. Kasihku, aku baru saja terbangun. Rupanya aku bermimpi. Aku takut. Ternyata di sini masih gelap. Kasihku, mungkin selama ini aku terlalu jauh darimu, melupakan pesan-pesanmu dalam suratmu terdahulu. Kasihku, ku tahu jalan ini panjang dan melelahkan, tapi pasti ini jalan kemenangan. Di ujung jalan ini, ku yakin ada cahaya yang terang benderang. Rekan-rekan yang terkasih, pelayanan di alumni di Indonesia Timur, khususnya di negara kita di Indonesia, sudah berkembang pesat lebih dari 10 tahun terakhir ini. Namun sayang, perkembangan ini tidak diikuti oleh kualitas yang ada. Lemahnya integritas menjadi salah satu alasan utama mengapa alumni tidak lagi menjadi berkat di Indonesia ini. Rutinitas pekerjaan alumni seringkali membuat alumni mencari oase di padang gurun. Rutinitas alumni yang semakin tinggi membuat kehidupan alumni semakin konsumtif. Pekerjaan tidak lagi dinilai sebagai berkah. Pekerjaan tidak lagi dinilai sebagai passion alumni untuk mencari berkat, tetapi hanya sebagai rutinitas saja untuk bertahan menghadapi kehidupan ini.
Camp Regional Indonesia Timur hadir untuk menyegarkan fondasi spiritual kita di tengah kondisi kesamaan ini. Mari bersama-sama kita berdiri, kita memuji Tuhan untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memuji Tuhan karena Tuhan mengumpulkan kita di tempat ini untuk menjadi alumni-alumni yang berintegritas. Mari memuji Tuhan, katakan sebab Tuhan baik. Mari kita bersama-sama menyanyikan pembicaraan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukai hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian juga sangkan kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukai hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian juga sangkan kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Silahkan duduk kembali. Saat ini mari kita datang mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kata-kata Tuhan yang luar biasa, oleh firman-Nya yang luar biasa untuk kita. Mari kita nyatakan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Biarlah pujian ini menolong kita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu ya Tuhan.
biarlah kami boleh meneduhkan hati kami untuk sungguh boleh mendengarkan suara-Mu, dan setiap kami boleh membuka diri kepada kebenaran suara itu yang memanggil, mengarahkan, menuntun, menyertai, dan memakai hidup kami serta melengkapinya. Kami terus berdoa supaya setiap kami yang mendengar firman-Mu boleh punya kerelaan untuk mentaatinya, punya kerelaan untuk diperbaharui, dan punya kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan. Supaya setiap kami datang ke tempat ini, biarlah kami boleh merekam benar apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sepanjang hidup kami. Dan kiranya Tuhan memberi hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara itu. Kami terus berdoa supaya kami boleh bisa meneduhkan hati kami yang sesungguhnya dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengkonsentrasikan diri kami hanya kepada firman-Mu dalam kesempatan ini. Berbicaralah Tuhan, nyatakanlah maksud, kehendak, dan pimpinan-Mu kepada kami. Karena firman-Mu yang tidak pernah berubah, tetapi yang justru mengubah, memperbaharui hidup kami, supaya kami makin hari makin berkenan dan hidup di dalam kerelaan akan panggilan yang Tuhan mau untuk hidup kami kerjakan. Terpujilah Engkau demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat sore semua saudara yang dikasih dalam Kristus. Sama seperti kita tadi, hal yang paling disukai, tidak disukai adalah sambutan. Saya dari tadi juga, kapan ini selesainya kira-kira? Sudah 1,5 jam nggak selesai. Kapan saya harus khotbah, kira-kira begitu ya. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 1. Mari kita membaca secara bertanggapan 19 ayat ini. Ayat yang ganjil saya bacakan, yang genap saudara sekalian demikian seterusnya. Yeremia pasal 1 ayat yang pertama. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintah kepadamu, haruslah kau sampaikan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon batang. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku sia-sia untuk melaksanakannya. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan taktanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka akan menjadikan Tuhan kuasa mereka,
Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, manggillah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sudah ada KIS semacam yang disebut adalah Konferensi Islam Sulawesi Selatan. Ada satu pernyataan yang keluar daripada KIS tersebut adalah jangan pernah takut terhadap seluruh kegerakan yang dilakukan oleh kelompok Kristen. Karena mereka bisa memulai dan mereka tidak bisa membangun dan melanjutkannya. Pernyataan itu merupakan satu tamparan sekaligus pengamatan yang sangat jernih dari kelompok-kelompok mereka terhadap seluruh kegerakan kekristenan yang dibangun sekarang. Banyak yang sudah runtuh, termasuk para misionari yang paling banyak di Indonesia Timur. Saudara, apakah kita akan memulai KLA ini yang nantinya hanya dibuat sekedar satu kenangan atau nostalgia? Tapi apakah ini sebagai satu bagian daripada embrio kegerakan kebangkitan kembali intelektual Kristen secara khusus alumni Perkantas untuk bisa kembali memulihkan kondisi yang Tuhan rindukan untuk Indonesia secara khusus, kader-kader Kristen yang ada di Indonesia Timur. Tantangan ini menjadi satu syafaat bagi kita, supaya kita tidak hanya sekedar kumpul di tempat ini yang menghabiskan begitu banyak dana ratusan juta, tetapi kita tidak bisa melanjutkan berikutnya. Maka ini menjadi reuni saja yang tidak punya implikasi apa. Saudara, kembali kepada konteks Yeremia. Yeremia ini panggil ke dalam satu konteks kehidupan bangsa yang sedang carut marut. Terjadi kemerosotan moralitas dari pemimpin rohani, raja-raja yang terjadi di dalam berbagai macam generasi raja. Terjadi satu kehidupan yang menentang kebenaran Allah. Itu kondisi Yeremia. Ya. Yeremia mungkin berumur 20 tahun ketika panggilan Allah datang kepada dia. Ya. Pada tahun ke-13 pemerintahan Yosia, dikatakan di tahun 626 di sini. Ya. Mengapa Yeremia begitu sangat ragu terhadap panggilan Allah? Ada 4 kemungkinan alasan yang kalau kita mencoba meneliti dalam bagian ini, ya. Yang pertama, saudara, tuntutan tugas yang begitu berat di dalam ayat 1. Saudara, ayah Yeremia bernama Hilkia. Dia adalah seorang imam dari keturunan imam. Dan Yeremia muda ini, saudara, juga diharapkan untuk melayani Tuhan sebagai imam. Itu otomatis, ya, di dalam keturunan imam. Mungkin Yeremia sudah melayani di Bait Allah ketika Tuhan memanggilnya. Ya, kita lihat di situ. Bersama-sama dengan bapaknya dalam persiapan yang ada. Dan pada waktu Tuhan memanggilnya, mungkin dia sedang melakukan pelayanan itu. Ya. Saudara, pelayanan sebagai seorang nabi jauh lebih berat, ya, tuntutannya dan tanggung jawabnya daripada sebagai seorang imam. Nanti kita akan lihat, saudara, di mana lihat perbedaan. Tidak heran jika Yeremia merasa keberatan untuk panggilan sebagai seorang nabi. Sebagai seorang imam dia tidak keberatan. Tetapi sebagai seorang nabi dia sangat keberatan. Pertama, saudara, kita lihat tugas seorang imam dapat diprediksi. Karena segala sesuatu yang harus dilakukan telah ditulis dalam peraturan dan hukum Taurat. Itu tugas imam. Ya. Dengan demikian, saudara, semua imam hanya mengikuti semua instruksi yang dikatakan, yang ada, yang di dalam aturan yang sudah berlaku. Ya. Hari demi hari, saudara, kalau kita lihat tugas seorang imam, ya, itu
hanya mempersembahkan korban bakaran, memeriksa kondisi penderita kusta, membawa orang yang najis keluar dari kemah suci. Kita lihat itu. Mengadakan upacara-upacara pentahiran bagi mereka yang siap masuk kembali ke dalam konteks komunitas. Itu tugas-tugas imam. Mempersiapkan berbagai upacara, memelihara dan menjaga rumah Tuhan, dan mengajar hukum Taurat. Tugas yang melelahkan seperti pendapat beberapa imam. Saudara lihat, alangkah susah payahnya dikatakan oleh Malaikat 1 ayat 13. Ya. Apa yang dikerjakan seorang nabi sangat berbeda. Sangat berbeda dengan seorang imam. Ya. Kita lihat di sini, saudara. Seorang nabi tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan perintahkan untuk dia kerjakan keesokan harinya. Tidak pernah tahu. Kalau imam tinggal ikutin aturan main. Tapi seorang nabi tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dia lakukan. Tugas utama seorang imam adalah melestarikan budaya masa lalu dengan menjaga dan memelihara pelayanan kudus. Tetapi seorang nabi bekerja keras untuk mengubah kondisi yang ada supaya umat Allah memiliki masa depan yang lebih baik. Ketika seorang nabi melihat umat Allah berjalan ke arah yang salah, dia harus berusaha membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Dan tugas itu adalah tugas memberi peringatan, menegur, menasehati yang dengan begitu kerasnya bisa disampaikan. Para imam berusaha dengan masalah eksternal, saudara. Seperti menyatakan kenajisan sebuah upacara dan menawarkan berbagai korban bakaran untuk mengkuduskan diri mereka. Itu yang dilakukan oleh seorang yang tidak pernah bisa menyentuh hati manusia. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan 8 juga, saudara. Tetapi saudara, seorang nabi berusaha untuk menjangkau dan mengubah hati daripada bangsa itu dan hati daripada bangsa setiap orang di dalam bangsa tersebut. Setidaknya kalau kita menyoroti kitab Yeremia ini, ada 60 kali kata hati disebutkan di dalam konteks ke arah pertobatan yang dirindukan oleh sang nabi ini. Saudara, mari kita lihat lebih jauh di dalam terang firman Tuhan ini. Para imam tidak menyampaikan khotbah kepada banyak orang, tetapi mereka melayani setiap individu yang membutuhkan pertolongan untuk mengadakan upacara. Itu seorang imam. Para nabi menyampaikan khotbah yang ditujukan kepada seluruh bangsa, tetapi biasanya orang-orang yang dilayani tidak ingin mendengar khotbah mereka. Itu tugas seorang nabi. Sangat sulit, bukan? Ya. Luar biasa susahnya. Para imam berasal dari suku tertentu, oleh karena itu mereka secara otomatis memiliki otoritas dan menerima hormat dari para umat. Tetapi seorang nabi, saudara, bisa datang dari suku manapun dan harus membuktikan panggilan ilahi yang dia terimanya. Dan para imam mendapat dukungan melalui korban sembelihan dan korban persembahan dari umat Allah yang datang. Tetapi seorang nabi tidak memiliki jaminan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka staf-staf perkantas ini kayaknya seperti nabi, saudara. Kalau dilihat kategori yang terakhir, kita lihat saudara, Yeremia yang akan jauh lebih mudah melayani sebagai seorang imam dengan latar belakang yang dimilikinya dari keturunan imam. Oleh karena itu, saudara, kalau kita lihat respon pertamanya adalah mempertanyakan panggilan Allah. Mengadakan upacara persembahan korban bakaran sangat berbeda dengan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang sedang mengeraskan hatinya. Itu tugas nabi yang sangat sulit. Walaupun tugas ini saling melengkapi, tetapi kita lihat, saudara, inilah yang menyebabkan Yeremia mencoba mempertanyakan panggilan itu, mengelak daripada panggilan itu. Ketika kita membaca kitab Yeremia, kita akan melihat gambaran dari sejumlah besar pelayanannya yang menuntut dia tetap melayani Tuhan sebagai seorang nabi yang setia di tengah-tengah keadaan yang paradoks dari kehidupannya. Karena dalam pelayanan Yeremia, Yeremia harus menjadi seorang yang meruntuhkan dan membangun, dikatakan ayat 9 dan 10. Yeremia harus menjadi tiang dan tembok, ayat 17 dan 18. Menjadi penjaga, dikatakan pasal 6 ayat 17. Menjadi penguji di dalam pasal 6 ayat 27 dan 30. Ya. Menjadi dokter, dikatakan pasal 8 ayat 11, ayat 21 dan 22. Menjadi domba yang dikorbankan di dalam pasal 11 ayat 19.
menjadi pelari jarak jauh seperti yang dikatakan dalam Yeremia 12 ayat 5, menjadi gembala di dalam Yeremia pasal 13 ayat 17, 20 dan 21, pasal 17 dan pasal ayat 16 sampai dengan 23, menjadi pembuat ya masalah dikatakan pasal 15 ayat 10 ayat 15 sampai 17. Tugas Yeremia ternyata sangat tidak mudah. Jadi saudara, kalau kita melihat konteks ini, kita bisa sangat mengerti kenapa Yeremia bukan tidak mau melayani Tuhan, tetapi tidak mau menjabat sebagai nabi. Kalau imam sangat mungkin, karena memang dia dari garis keturunan itu. Jadi Yeremia sama sekali tidak ingin menolak panggilan pelayanan, tetapi panggilan pelayanan sebagai seorang nabi itu yang menjadi pemikiran Yeremia, karena begitu beratnya tugas yang dia harus emban. Dia mempertimbangkan itu di hadapan Tuhan. Sangat mungkin, saudara, banyak alumni tidak mengelak untuk melayani, tetapi kalau harus masuk ke dalam konteks pelayanan tertentu yang harus berhadapan dengan risiko yang begitu berat yang dia harus pertaruhkan, dia berpikir ulang karena dia ingin mengamankan dirinya. Maka banyak alumni walaupun melayani, belum tentu tempat itu yang Tuhan mau engkau lakukan. Jangan-jangan Tuhan ingin mau engkau berfungsi sebagai nabi, bukan imam. Bangsa ini membutuhkan suara kenabian yang menyuarakan kebenaran Allah lewat kehidupan yang di dalam kebenaran.